Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassubihi wa man wala. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman mahasiswa STEPI Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kita siang ini, yaitu pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang ilmu kalam ya, mata kuliah ilmu kalam. Saat ini kita akan membahas tentang iman, kufur, nifak, dan juga syirik. Iman. Apa itu iman? Teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan yang dinamakan iman. Iman dalam bahasa Arab ya. Iman adalah bahasa Arab yang terjemahnya adalah percaya, yakin. Jadi iman adalah sebuah keyakinan yang mantap, yang muncul dari pengetahuan dan juga kepercayaan. Iman itu muncul karena tahu apa yang diimani, dan percaya atas apa yang dia ketahui. Kita sebagai orang yang beriman harus mempercayai beberapa hal yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini ada dalam sebuah hadis ya, hadisnya panjang, yaitu tentang malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia, kemudian menjelaskan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Qala fa'akhbirni al-iman ya. Saya langsung ke potongan hadisnya. Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, maka kabarkanlah saya tentang iman." Qala Jibril berkata, "Antu'mina billah." Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, yang ketiga beriman pada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhiri, yang kelima beriman pada hari akhir, hari kiamat, dan yang terakhir yang keenam wa tu'minu bil qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir ya, baik maupun buruknya takdir. Ini dalil dari hadis tentang iman. Nah, kemudian lawannya iman adalah kufur. Apa itu kufur? Kufur adalah mengingkari ya, dalam bahasa Arab ya. Mengingkari terjemahnya. Kufur itu lawannya iman. Kalau iman percaya, maka kufur mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari tauhid, mengingkari kenabian, ma'ad, hari pembalasan, hari yang dijanjikan, atau meragukan kejadiannya, dan mengingkari pesan juga hukum para nabi yang sudah diketahui kedatangannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, kufur adalah mengingkari rukun iman. Gampangnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan munafik atau nifak. Nifak itu sifatnya, munafik adalah orangnya. Apa itu? Pura-pura melahirkan keimanan tapi hatinya kufur, itu namanya nifak. Orangnya disebut dengan munafik. Munafik ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah munafik yang memang keyakinannya dia kafir. Dia sebenarnya kafir dalam hatinya, mengingkari agama Allah, mengingkari Rasulnya, dan juga mengingkari rukun iman. Tapi dia berpura-pura kepada masyarakat, ya, berpura-pura pada masyarakat untuk sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman. Hatinya kafir, zahirnya lahirnya muslim. Itu namanya orang munafik. Orang munafik yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia sendiri. Di zaman Rasulullah SAW ada banyak orang munafik ya, yang dedengkotnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di zaman Rasulullah ada orang-orang munafik. Nah, Rasulullah sebagai nabi yang dituruni wahyu mengetahui orang-orang munafik siapa saja. Tapi Rasulullah tidak mengatakannya kepada siapapun kecuali kepada satu orang, yaitu Hudzaifah Ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu an
radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat penjaga rahasia Rasulullah. Sahabat ini, Hudzaifah, memegang database data-data orang munafik, tapi tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Bahkan Umar bin Khattab pun tidak mengetahui. Beberapa kali bertanya kepada Hudzaifah, Hudzaifah diam saja karena menjaga janji untuk tidak membocorkan nama-nama orang munafik. Nah, saat ini sudah tidak ada wahyu lagi, maka tidak ada yang tahu siapakah orang munafik itu. Maka kita sebagai seorang muslim harus berhusnudzon kepada saudara kita. Apapun yang dia lakukan, kalau dia seorang muslim, maka kita anggap dia muslim. Kalau dia meninggal, maka kita perlakukan sebagaimana seorang muslim. Tetap disolatin, dimandikan, disolatin, dan juga dimakamkan di pekuburan orang Islam. Seperti itu. Karena munafik itu tidak tahu kita itu. Yang tahu itu Rasulullah dahulu karena ada wahyu, dan sahabat pun tidak tahu kecuali sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sekarang tidak ada yang tahu orang munafik itu siapa. Yang tahu hanyalah Allah dan dirinya sendiri, seperti itu, dan orang munafik itu sendiri. Yang kedua adalah munafik amali. Munafik amali ini yang populer dalam sebuah hadis memiliki 3 tanda-tanda. Apa itu tanda-tanda orang munafik amali? Tanda-tanda orang munafik amali adalah yang pertama, berbicara dia berdusta. Jika berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji dia mengingkari, dan yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat. Itu adalah tanda-tanda munafik amali. Munafik amali ini berbeda dengan munafik i'tiqadi. Perbedaannya, kalau orang-orang yang memiliki sifat-sifat munafik amali, dia tetap seorang muslim. Di hadapan manusia seorang muslim, di hadapan Allah juga seorang muslim. Tapi dia berbuat dosa. Berbuat dosa karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Berbeda dengan munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi, dia memang kafir. Kafir mengingkari Allah dan Rasulnya, dan juga mengingkari rukun iman, tapi di hadapan manusia dia pura-pura Islam. Itulah perbedaan antara munafik i'tiqadi dan munafik amali, seperti itu. Kemudian ada syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Ya. Allah adalah zat Tuhan yang wajib disembah, dan hanya Allah lah yang wajib disembah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nur, An-Nisa, surat An-Nisa ayat 48. Ini adalah dalil syirik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik menyembah Allah dan selain Allah, maupun menyembah selain Allah. Orang Kristen disebut orang syirik. Kenapa? Karena orang Kristen menyembah Allah dan menyembah Yesus juga Bunda Maria. Orang Buddha, orang Hindu, Konghucu itu juga syirik karena menyembah selain Allah. Jadi syirik itu bisa menyembah selain Allah, baik menyembah Allah maupun selain Allah, ataupun menyembah selain Allah saja. Kita umat Islam hanya menyembah Allah saja. Nah, dalam surat Al-Baqarah di awal-awal surat ya, itu dikumpulkan dalil-dalil tentang iman, kafir juga munafik ya. Kita contohkan pada ayat ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, mereka orang-orang yang percaya pada hal yang gaib, dan juga mendirikan sholat, dan juga bersedekah ya. Bersedekah atas apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil orang-orang yang kafir adalah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat ke-6 Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang kafir
sama saja apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan, mereka tidak beriman. Nah, ada yang munafik ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi'minin. Dan sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Ya, ini adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tadi ya. Nah, permasalahan iman dan kafir ini terjadi perbedaan antara Khawarij dan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Khawarij mengatakan bahwa orang yang kafir itu orang yang berdosa besar itu disebut kafir. Orang yang melakukan dosa besar disebut kafir. Kalau orang kafir maka halal darahnya. Kalau halal darahnya maka boleh dibunuh. Nah, itu. Dan juga boleh dirampas hartanya. Kalau menurut kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, kafir ya urusannya Allah. Ya. Dan juga dosa besar juga tidak menyebabkan orang jadi kafir. Kalau kata orang Mu'tazilah, kalau kata orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir. Kalau menurut Ahlussunnah, orang yang melakukan dosa besar ya tidak kafir, tetap beriman. Seperti itu. Nah, jadi beda antara Mu'tazilah, antara Khawarij dan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu ya. Makanya orang Khawarij itu adalah berpotensi sekali menjadi seorang ekstremis dan juga berpotensi menjadi seorang radikalis dan juga teroris seperti itu. Karena barang siapa yang kafir oleh mereka, mereka akan membunuhnya. Nah, barang siapa berbuat dosa disebut kafir. Kalau kafir dibunuh. Kalau kata orang Ahlussunnah wal Jamaah, berbuat dosa besar ya tidak kafir, itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita diskusikan sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.